Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syifa Kamila dari kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Cisalak. Saya di sini akan mengerjakan tugas penilaian akhir semester. Mata pelajaran biologi, saya mengambil materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah banyaknya ragam jenis variasi makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak ada makhluk hidup yang sama persis meskipun masih dalam satu spesies. Keanekaragaman hayati ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan perbedaan yang terjadi pada satu individu yang sama. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan perbedaan yang terjadi pada beberapa individu. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan perbedaan yang terjadi pada habitat tempat tinggal makhluk hidup. Dan sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah sudah ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan yang lebih kecil. Tujuannya untuk menyederhanakan objek studi keanekaragaman hayati dengan mencari perbedaan dan persamaannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah memudahkan untuk kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam di muka bumi ini. Urutan klasifikasi makhluk hidup dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, filum cabang untuk hewan, divisi cabang untuk tumbuhan. Yang ketiga, klasis atau kelas. Yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, famili atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Yang ketujuh, spesies atau jenis. Semakin ke atas, semakin banyak anggota makhluk hidup, tetapi persamaannya semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin ke bawah, semakin sedikit makhluk hidup, tetapi persamaannya semakin banyak. Seperti yang terlihat di belakang saya, banyak sekali tanaman hias yang bervariasi dan memiliki ciri dan sifat masing-masing. Saya akan memperlihatkan contoh keanekaragaman hayati yang berada di tempat tinggal saya, dan saya akan memberikan urutan klasifikasinya atau taksonominya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada bunga kertas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tanaman keladi, keladi Amazon, keladi putih, dan keladi batik. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada bunga kertas yang habitatnya di tempat yang panas dan jenis aglonema di tempat yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu terpapar sinar matahari. Berikut beberapa klasifikasi tanaman yang ada di rumah saya. Klasifikasi bunga kertas pink, klasifikasi keladi Amazon, klasifikasi keladi putih, klasifikasi keladi batik, klasifikasi aglonema dan anjamani. Sekian pemaparan pemahaman materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.